Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Iwi Daily, channel yang berisi tentang kegiatan sehari-hari ibu rumah tangga. Share lagi kegiatanku sebagai ibu rumah tangga yang tinggal di perantauan. Kali ini aku mau bersih-bersih kulkas, sekaligus aku mau cek apa saja stok yang masih ada di dalam kulkas sebelum aku belanja mingguan. Nah, untuk langkah yang pertama ini aku mau mengeluarkan barang-barang yang ada di kulkas terlebih dahulu, supaya nanti ketika aku membersihkan kulkas lebih mudah dan tidak begitu riweh ya dengan barang-barang yang ada di kulkas. Satu persatu aku keluarkan sampai benar-benar barangnya itu tidak ada yang tersisa. Oh iya, aku mau mengucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah bantu klik dan menonton video ini, baik itu disengaja atau video yang lewat di berandanya teman-teman. Jazakumullah khairan katsir. Semoga teman-teman bisa menonton video ini sampai full ya. Karena nanti aku juga akan mengasih tahu bagaimana caranya aku membuka pintu kontrakanku dalam keadaan aku terkunci di dalam kontrakan. Bagi teman-teman yang sudah ngikutin aku lama, terutama yang di akun lama itu aku udah pernah cerita ya, kalau pintu kontrakanku rusak. Jadi aku tidak bisa membuka hanya menggunakan tangan kosong saja, tapi harus menggunakan alat. Nah, ini alhamdulillah kulkasnya sudah selesai aku keluarkan barang-barangnya. Lalu ini aku mau melepas aksesoris yang ada di kulkas gitu untuk apa sih namanya ya? Maaf aku kurang tahu ya. Pokoknya yang papan-papan itu di kulkas. Tapi untuk yang bagian bawah aku nggak bisa ngelepas karena susah banget. Makanya aku lepas yang untuk menaruh telur sama yang di bawah tempat telur gitu. Biasanya aku kalau membersihkan kulkas itu tidak dilepas ya untuk alat-alatnya. Paling cuma sekali dua kali yang dilepas, itu pun yang aku bisa lepas. Tapi kalau yang nggak bisa aku lepas, tidak aku lepas ya. Takutnya nanti malah pecah atau gimana gitu. Jadi lebih baik aku biarkan saja. Nah, beginilah ya teman-teman caraku membersihkan kulkas. Ini aku menggunakan cairan pembersih serbaguna. Tapi aku juga tidak banyak-banyak ya, karena ini tempat untuk menyimpan makanan. Jadi sebisa mungkin aku tidak terlalu banyak menyemprot. Nah, untuk yang pertama aku membersihkan di bagian pintunya terlebih dahulu. Nanti ketika bagian pintunya sudah selesai, aku lanjut ke bagian yang kulkas utama. Sambil aku membersihkan kulkas, aku mau sapa bunda-bunda semuanya. Hai mom, hai teman-teman, hai bunda, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Apabila ada yang sedang diuji dengan sakit, aku doakan syafakumullah. La basya tohurun insya Allah. Oh iya bunda, ini aku membersihkan kulkas kemarin di hari Ahad ya, tepatnya di sore hari. Karena memang kemarin di hari Sabtu sama Ahad, Pak Suami ngajak adik ipar main ke Bekasi, ke tempat saudaranya Pak Suami. Makanya aku ada kesempatan gitu buat membersihkan kulkas yang memang udah harus dibersihkan gitu ya bun. Tapi qadarullah baru sempat aku bersihkan kemarin sore. Pak Suami biasanya hari Sabtu Ahad tuh berangkat kerja, biasanya juga libur. Makanya kalau misalkan beliau libur terus dikontrakan gak kemana-mana ya, aku memang tidak terlalu sibuk banget ya untuk mengerjakan pekerjaan online ataupun offline. Lebih ke kayak santai-santai aja gitu, menikmati waktu bersama. Tapi kalau misalkan aku ditinggal sendirian di kontrakan ya
aku tetap melakukan pekerjaan, tapi kalau misalnya aku udah capek banget, istirahat gitu sambil melakukan pekerjaan online. Badannya sih istirahat, tapi tangannya enggak ya bun. Tapi nggak apa-apa ya, itu yang namanya perjuangan kita sebagai konten kreator. Nah ini tak terasa ya, aku udah selesai membersihkan kulkas yang bawah. Alhamdulillah juga udah bersih ya tadi. Lanjut aku membersihkan bagian yang freezer. Nah aku keluarkan juga. Tadi aku keluarkan es batu karena aku membuat es batu 2. Terus tadi yang kantong merah itu tongkol buat makan kucing ya bun. Untuk stok yang masih ada di freezer di sana cuma ada es batu, tongkol untuk kucing, terus balungan yang biasanya buat aku ngesop, sama daun salam dan daun jeruk. Cuma itu aja, yang lainnya udah nggak ada. Tadinya aku juga nyetok bakso gitu buat nyayur sop, sama kadang buat bikin nasi goreng, bihun goreng atau mie goreng. Tapi sudah habis ketika kemarin aku memasak sop. Nah lanjut lagi, ini aku mau membersihkan aksesoris kulkasnya gitu. Maaf banget ya bun, aku nggak tahu namanya ini apa, dan aku tuh nggak searching dulu di Google, aku langsung dubbing gitu. Makanya aku berbicara ya sesuai apa yang aku tahu ya bun. Nah ini aku bersihkan ya, tapi mohon maaf banget, ternyata waktu aku videoin tuh nggak kelihatan ya. Jadi memang aku cepetin banget aja supaya tidak terlalu lama, karena percuma ya bun waktu aku mau bersihkan tidak kelihatan. Nah ini aku mau lanjut sapu-sapu kotoran yang tadinya berasal dari kulkas. Oh iya, itu tadi kan aku mengeluarkan mangkuk coklat, isinya tahu kecap ya bun. Itu stok sisa lauk yang aku masak di hari Sabtu. Karena kan hari Sabtu pak suami dan adik ipar ke Bekasi, makanya lauknya sisa. Terus kemarin hari Ahad aku juga nggak masak, karena setelah aku dan pak suami pulang olahraga, kami mampir beli nasi uduk untuk sarapan kami bertiga, sama untuk makan siangku. Nah di malam harinya rencananya tahu kecap itu mau buat makan malam ya, tapi ternyata pak suami dan adik ibar tuh masih kenyang, makanya cuma aku yang makan gitu. Selanjutnya aku mau mengecek stok yang masih ada ya bun. Nah ini aku juga mau mengelap marjan dulu, takutnya ada yang tumpah gitu. Itu marjan dari kemarin lebaran Idul Fitri ya, masih ada. Karena memang parcelnya itu datang ketika aku dan pak suami udah mudik, makanya baru diambil ketika kami udah dikontrakan. Jadi ya memang masih sisa segitu ya bun, masih sisa banyak. Kalau yang merah itu dulu beli sendiri waktu bulan puasa buat bikin es buah gitu. Nah ini aku lagi ngecek satu persatu ya bun, stok yang masih ada. Nah tadi untuk bawang merah, bawang putih tinggal sedikit, nanti mau aku taruh ke tempat yang kecil. Terus untuk bayam masih ada, tomat juga masih ada. Ini juga wortel aku pindahkan ke tempat yang lebih kecil karena tinggal sedikit. Nah itu tadi juga masih ada daun bawang seledri, terus tempe juga, terus ini ada toge, ada bumbu pecel, ada cabai hijau, terus kacang juga. Pokoknya masih banyak deh yang masih ada. Nah untuk meal planku itu sudah berjalan sampai 6 masakan ya. Untuk yang terakhir yang belum aku masak yaitu sayur daun singkong, itu masih ada. Jadi memang rencananya tuh kemarin hari Ahad mau masak sayur singkong kan, tapi karena pak suami dan adik iparku ke Bekasi, makanya tidak jadi aku masak. Makanya kemarin cuma beli nasi uduk aja buat sarapan dan makan siang. Nah ini lanjut aku mau pilih-pilih cabai rawit yang dikirimin mama.
Ini ternyata banyak juga yang busuk lagi bun. Itu bisa dilihat ya, tisunya sampai berwarna kecoklatan gitu karena itu terkena cabai yang busuk. Padahal kalau aku beli di sini tuh cabai bisa bertahan lama banget lah, tapi karena mungkin ini perjalanan jauh, terus juga lama di kardus gitu, mungkin panas atau gimana ya, makanya cepet banget busuk. Aku kalau ngeliat cabai sebanyak ini maupun apapun yang dikirimin mama tuh banyak, kayak kemarin tuh kerupuk, berharap banget ada tamu yang datang ke sini supaya aku tuh bisa bawain oleh-oleh gitu loh bun. Tapi memang kami tuh udah pindah ke Bogor, jaraknya jauh, teman-teman sama saudara juga kebanyakan di Bekasi, ya memang hampir nggak pernah ada tamu yang kesini. Tapi benar-benar aku berharap banget sebenarnya ada yang mau berkunjung ke sini. Karena kan biasanya kami tuh udah berkunjung ke Bekasi dan ke Cikarang juga ya. Tapi untuk sekarang memang sulit waktunya. Yang pertama aku harus ngikutin Pak suami gimana jadwalnya beliau libur atau enggak. Terus yang kedua memang qadarullah tulang ekorku yang waktu itu kepleset udah hampir 1 bulan tuh masih sakit, makanya aku belum bisa pergi jauh-jauh. Tapi alhamdulillah ini udah mendingan banget, walaupun masih sakit tapi sudah sangat mendingan banget. Nah ini aku sudah selesai mengecek semuanya, lanjut mau aku masukkan ke kulkas ya bun. Dan ternyata aku tuh waktu lagi ngerekam tuh lupa nggak di on buat rekaman gitu loh bun. Makanya untuk bagian yang aku masukkan ke kulkas tuh nggak terekam. Tapi ya sudahlah, masa harus diulang lagi. Nah ini dia ya bun hasilnya, Masya Allah udah rapi banget dan kulkasnya juga udah bersih. Lanjut aku mau sapu-sapu lagi ya bun kotoran-kotorannya. Nanti mau aku buang ke tempat sampah yang ada di dapur aja. Karena ini sudah mau maghrib gitu, jadi aku tidak nyapu keluar ya. Aku kumpulkan dulu sampahnya, lalu aku ambil-ambil, aku taruh ke sini dulu ya bun. Nanti baru aku buang ke tempat sampah yang ada di dapur. Yang terakhir, aku mau menunjukkan kepada bunda-bunda gimana caranya aku membuka pintu ketika aku terkunci di dalam kontrakan. Langkah yang pertama, aku mengambil alat ini kalau nggak salah namanya tang. Dulu untuk kunci ini bisa berfungsi membuka pintu, tapi sekarang juga udah nggak bisa. Untuk gagang pintunya juga udah nggak ada, makanya untuk yang sekarang aku buka pintu menggunakan tang. Tinggal dicapit terus ditarik dan berhasil dibuka. Oke bunda, sampai di sini dulu ya video dari aku. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.